mengangkat inovasi mengenai salep penjinak tumor dan kanker payudara, serta telur asin bebas alergi, begitu Kak. Yang lebih suka menyendiri begitu ya kan? Suka menyendiri. Kayak penelitian itu sejak saya duduk di bangku SMA. Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini kita akan ketemu sama sang juara Pilmafres tahun 2023. Untuk itu langsung saja kita berbincang bareng sang juara kepada Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Halo Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang boleh memperkenalkan diri? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Silvi Fatika Wulandari, mahasiswa Prodi Agroteknologi Faperta Untidar. Oke, gimana nih rasanya? Kemarin itu kan sudah Pilmafres ya. Apa yang dirasakan Mbak Silvi per saat ini? Alhamdulillah perasaannya bersyukur, alhamdulillah bangga juga bisa dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi Untidar gitu Kak. Kemarin itu memborong medali emas dan perak juga ya? Iya, alhamdulillah Kak. Jadi itu ajang Akia Global Invention Leader Award, di mana saya bersama rekan-rekan saya itu mengangkat inovasi mengenai salep penjinak tumor dan kanker payudara, serta telur asin bebas alergi, begitu Kak. Wow, sangat keren sekali rumahnya. Bagaimana time manajemennya Mbak Silvi dalam menghadapi sebagai mahasiswa berprestasi juga, dan waktu luang untuk teman-temannya bagaimana itu? Kalau saya itu membuat skala prioritas, di mana untuk itu kita pilih mana sih yang kegiatan yang sekiranya urgent gitu. Jadi itu lebih prioritas dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. Misalkan kita akan pastinya untuk Prodi Agroteknologi itu ada praktikum. Nah, kita pasti lebih mementingkan tentang kuliah dulu dibandingkan dengan organisasi begitu. Jadi untuk time managementnya ya kita memikirkan tentang kuliah dulu, baru nantinya setelah tugas-tugas kuliah itu selesai, kita baru nantinya kita bisa organisasi begitu. Ataupun nantinya kita misal ingin mengikuti suatu perlombaan, kita selesaikan tugas kuliah dulu, baru nanti setelah itu kita boleh untuk mengikuti perlombaan-perlombaan begitu. Oke, sangat diprioritaskan banget gitu ya kan? Yeah. Nah, berapa jam sih kalau Mbak Silvi belajar itu untuk mempersiapkan gitu? Untuk mempersiapkannya itu untuk belajar dalam satu hari itu enggak nentu, tapi yang jelas saya menaruh patokan di mana dalam satu hari itu saya harus membaca minimal itu 30 menit. Nah, untuk setelahnya itu bisa kita gunakan untuk mempelajari berbagai jurnal ataupun apa itu di web gitu, ataupun kita mau ke organisasi, mengurus organisasi begitu Kak. Intinya tuh mencari referensi sebanyak mungkin gitu ya? Oke. Nah, suasana belajar seperti apa sih yang membuat Mbak Silvi tuh nyaman gitu dengan belajar gitu? Mungkin kalau saya kan lebih ke anaknya introvert ya Kak. Jadi lebih suka suasana yang sekiranya tuh tenang, terus nyaman. Dan saya lebih suka belajar tuh di dalam kos, di mana itu belajar sendirian gitu Kak. Jadi lebih tenang aja gitu. Lebih tenang, lebih suka menyendiri begitu ya kan? Suka menyendiri. Kadang tuh memang menyendiri itu lebih membuat kita fokus gitu ya kan? Yeah. Terus membuat kita juga lebih rileks juga belajarnya dan lebih enak juga gitu ya. Yeah. Bagaimana sih caranya Mbak Silvi itu bisa memupuk terus semangatnya Mbak Silvi itu sehingga Mbak Silvi bisa berada di titik ini gitu? Kalau saya sendiri untuk memupuk semangat pastinya ada suatu niatan atau dorongan dalam diri kita untuk kedepannya ini lebih baik lagi, terus lebih baik. Jadi kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang ada di depan kita, kita harus kerjakan itu dengan maksimal, karena kita tahu bahwa itu adalah kesempatan, dan kesempatan itu nggak pasti datang 2 kali. Jadi misalkan kita punya suatu kesempatan untuk mengikuti perlombaan ataupun apapun itu, kita harus melakukannya itu dengan maksimal, sehingga nantinya kita bisa memberikan yang terbaik dan terus terbaik gitu Kak.
Jadi kita bisa belajar dari pengalaman terdahulu begitu untuk terus melakukan suatu inovasi ataupun dengan melakukannya dengan terbaik gitu Kak. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Berarti Mbak Silvi ini selalu mengingat terus ya untuk bagaimana caranya kita itu biar bisa semangat terus begitu ya. Apalagi dengan kuliah, banyak tugas kuliah juga, dan itu membutuhkan waktu yang sangat ya lumayan ekstra gitu begitu ya. Iya. Oke, sampai sejauh ini bagaimana dengan perjalanan Mbak Silvi? Menurut Mbak Silvi yang masih menjadi challenge banget buat Mbak Silvi itu apa sih? Kalau saya sendiri sudah memulai kayak penelitian itu sejak saya duduk di bangku SMA, di mana waktu itu saya mengikuti ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja yang diharuskan untuk membuat suatu penelitian. Nah dari situ kita ikutkan untuk berbagai kompetisi ataupun lomba. Nah tentunya dalam memulai itu semua nggak ada yang mulus. Jadi pertamanya tuh gagal dulu, terus baru kemudian setelahnya kita memetik hasilnya begitu Kak. Jadi intinya itu challenge-nya itu bergelombang gitu ya. Jangan mudah menyerah gitu. Berarti selama ini Mbak Silvi itu udah mempersiapkan ini dengan matang ketika di bangku SMK ya? Iya, SMA Kak. Oh SMA. Iya. Wow, sangat luar biasa sekali. Soalnya saya di SMA waktu itu ya belum banyak begitu kegiatan lah untuk kegiatan yang kayak keilmian atau kepenelitian gitu sih. Sangat keren banget lah. Pertanyaan terakhir nih, adakah tips khusus nih dari Mbak Silvi sendiri selaku mahasiswa berprestasi yang telah dinobatkan oleh Universitas Tidar di tahun 2023 ini? Kalau dari saya, never be someone else because each of you has our own potential. Jadi kita jangan pernah menjadi diri orang lain, kita jadi diri sendiri dan maksimalkan potensi apapun yang ada di dalam diri kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya begitu Kak. Jadi kita jangan mudah untuk menyerah dan terus berinovasi. Apapun itu pastinya tiap orang itu punya potensi. Nah, di mana potensi itu bisa terus dikembangkan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya begitu Kak. Wah, sangat keren sekali, luar biasa. Itulah tips dan trik dari mahasiswa berprestasi Universitas Tidar tahun 2023. Dan sampai jumpa di Saring Untidar berikutnya. Sampai jumpa.